bersama dengan kita ada Dr. Pedi. Dr. Pedi adalah dokter spesialis bedah tulang, konsultan di bidang spine, jadi tulang belakang. Saya berani menyatakan bahwa beliau ini salah satu dokter spine yang cekatan tangannya, tapi juga terutama otaknya. Saya karena sering ketemu dan tiap kali ketemu selalu ada aja yang memang menunjukkan bahwa beliau adalah memang ahli. Tetapi terlepas dari itu semua, saya senang sekali karena Dr. Pedi ini mau bergabung dengan kita, mau menyampaikan informasi yang benar terkait tulang belakang, dan nanti kita juga akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertanya jawab dengan beliau. Dr. Pedi, kita bisa mulai. Silakan Dr. Pedi kalau mau sampaikan slide-nya bisa di share screen. Silakan. Oke, terima kasih Dr. Panca. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara dalam forum ini. Ini forumnya Komunitas Solidaritas Kesehatan Tangsel ya, Dr. Panca ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya saya juga ini nih warga Tangsel nih. Oh, iya ya. Tangsel juga ya. Jadi sebenarnya ya saya masuk komunitas ini juga ya. Iya, iya, baik-baik. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai nyeri tulang punggung. Oke. Dr. Panca, screen saya sudah kelihatan? Terlihat jelas, ya. Oke. Jadi nama saya adalah Dr. Pedi, saya spesialis tulang belakang. Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Premier Bintaro. Jadi memang saya sudah sering banget ketemu Dr. Panca sehari-hari. Cuman ya tadi kalau misalnya Dr. Panca bilang setiap pertemuan ada yang istimewa dari saya, nah itu mungkin agak sedikit berlebihan. Enggak lah, benar kok. Nah, saya mulai saja. Jadi nyeri tulang punggung ini sebenarnya penyebabnya ada banyak. Bisa dari kelainan tulang belakang, bisa dari organ internal. Nah, untuk pembahasan malam ini kita akan membatasi pada kelainan yang disebabkan oleh bidang saya, yaitu kelainan pada neuromuskuloskeletal yang mencakup kelainan pada otot, tulang, sendi, bantalan tulang punggung atau diskus, dan juga pada syaraf di tulang punggung. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam tubuh seseorang, itu komponennya ada banyak sekali. Jadi kalau di bidang saya, di punggung ini ada banyak sekali otot yang berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh di tulang punggung ini. Kemudian di tengah-tengahnya sendiri ada tulang punggung yang jumlahnya ada 33 ruas. Ini adalah tampilan dari belakang, ini adalah tampilan dari samping. Dan kita lihat di setiap pointernya belum kelihatan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di setiap ruas tulang punggung ini ada bantalan. Ini kalau kita perbesar gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang segi 4 ini adalah ruas-ruas tulang belakang. Yang ini adalah bantalan. Dan di dalam tulang belakang ini berjalan saraf utama yang akan mengeluarkan cabang-cabangnya di setiap ruas tulang. Kemudian kita lihat di sini, di antara ruas tulang juga dihubungkan oleh sendi-sendi. Jadi sendi-sendi ini adalah tempat terjadinya pergerakan. Contoh yang misalnya sendi siku. Nah, ini kurang lebih sama nih. Jadi ini adalah sendi di tulang punggung yang memungkinkan tulang punggung kita untuk bisa bergerak. Bisa bergerak membungkuk ke depan dan ke belakang. Bisa juga bergerak membengkok ke kiri dan ke kanan. Kita juga bisa melakukan rotasi, muter ke belakang. Oke. Nah, nyeri tulang punggung sendiri sebenarnya merupakan satu kondisi yang sangat-sangat sering ditemukan. Jadi seseorang manusia dalam hidupnya, 80% dari semua orang itu akan pernah mengalami nyeri punggung. Jadi kalau di sini ada 20 orang, mungkin 16 diantaranya sudah pernah mengalami sakit punggung. Dan ini adalah penyebab kunjungan ke rumah sakit yang tersering, nomor 5. Dan penyebab kunjungan ke kami, dokter spesialis tulang punggung yang paling sering. Dan tadi Bu Melin sempat bilang bahwa ini sebenarnya adalah penyakit orang tua. Jadi memang banyak ditemukan pada orang tua,
Tapi ternyata sakit tulang punggung ini juga banyak ditemukan pada usia muda. Bahkan dari segala macam penyakit yang terjadi pada usia muda, maka nyeri punggung ini merupakan penyebab yang paling sering. Jauh lebih sering daripada penyakit jantung ataupun penyakit kanker pada usia muda. Nah, kelainan-kelainan neuromuskuloskeletal yang dapat terjadi adalah misalnya pada otot. Otot yang paling sering terjadi adalah tarikan. Jadi ada sprain, ada strain, sehingga terjadi sobekan kecil pada otot ini. Yang bahasa awam itu biasanya kita sebut terkilir atau keseleo. Ini adalah kondisi yang paling sering ditemukan. 90% dari kelainan di tulang belakang, kelainan sakit punggung itu disebabkan karena masalah pada otot. Kemudian bisa juga terjadi permasalahan pada sendinya. Nah, bisa juga terjadi pada bantalannya bisa sobek. Bisa juga isi dari bantalan ini bocor hingga ke belakang dan menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Jadi kalau ada orang bilang saraf terjepit, nah itu salah satu bagian dari nyeri tulang punggung. Oke. Untuk keluhannya sendiri sebenarnya tidak terlalu susah kita bedakan. Kalau misalnya kelainan pada otot, biasanya letaknya lebih ke pinggir. Jadi dia bukan di tengah-tengah. Kalau di punggung kita, di tengah-tengah kita raba itu ada tonjolan tulang. Nah, kalau otot biasanya lebih ke pinggir. Biasanya 3-4 cm ke samping dari garis tengah itu. Kemudian sakitnya itu adalah pada saat kita bergerak. Setiap kali mau bergerak, biasanya keluhannya sakit. Oke. Nah, ini berbeda dengan sakit yang disebabkan karena kelainan pada sendi. Kalau sakit ini terjadi karena kelainan pada sendi, biasanya sakit itu muncul pada pergerakan tertentu. Misalnya, ketika kita menengadah ke belakang. Ketika kita memaksa tubuh menengadah ke belakang, biasanya itu akan muncul sakit. Nah, itu adalah salah satu tanda dari sakit yang disebabkan karena sendi. Kemudian kalau sakit karena bantalan yang sobek, ini biasanya sakitnya muncul kalau kita duduk lama. Semakin kita duduk lama, semakin dia sakit. Atau setelah duduk lama, pada saat mau berdiri, dia sakit. Nah, ini adalah ciri khas dari sakit disebabkan karena bantalan yang rusak. Kalau kita pakai jalan, malah keluhan ini enak. Kemudian kalau misalnya sarafnya sampai terjepit, maka keluhannya itu biasanya dirasakan menjalar sampai ke tungkai. Kadang sampai ke tungkai atas, ke paha, kadang juga sampai ke tungkai bawah, ke betis, bahkan sampai ke telapak kaki. Dan biasanya disertai juga dengan kesemutan. Ini adalah sakit yang disebabkan karena saraf terjepit. Nah, apa sih yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya sakit di punggung? Ternyata ada beberapa faktor yang bisa kita modifikasi. Ada juga faktor yang memang sudah melekat pada tubuh kita, misalnya usia. Jadi ketika usia kita masih muda, usia katakanlah di bawah 20 tahun, memang kelainan pada tulang punggung ini masih jarang terjadi. Karena otot kita masih lentur, bantalan kita masih elastis, tulang juga masih dalam masa pertumbuhan yang cepat, sehingga bila ada cedera sedikit, itu segera tubuh akan mampu mengatasinya. Nah, tapi seiring dengan usia, ketika 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, kita mulai merasakan sakit punggung yang lebih sering. Ketika usia di atas 40 tahun, itu biasanya bantalannya sudah mulai tidak elastis. Bantalan tulang punggung itu fungsinya sebagai shock breaker. Jadi dia menahan benturan di antara dua ras tulang. Nah, ketika fungsi elastisitasnya itu sudah berkurang, maka pada saat terjadi benturan, bisa terjadi bantalan itu sobek karena dia tidak lagi elastis. Nah, kemudian di atas usia 50-60 tahun, biasanya tulang juga mulai mengalami pengeroposan. Nah, ketika terjadi pengeroposan tulang, itu bisa terjadi sakit di punggung. Bisa juga ketika misalnya tulang yang keropos itu menjadi patah, itu juga akan menimbulkan sakit. Kemudian ada juga faktor genetik. Ini adalah faktor bawaan yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, 4 faktor di bawah ini adalah faktor yang sebenarnya bisa kita ubah, yaitu postur tubuh, berat badan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan kita yang kurang berolahraga. Nah, dari 4 faktor ini saya akan membahas mengenai postur tubuh. Jadi ini postur tubuh yang salah ini sebenarnya penyebab
paling sering terjadinya keluhan sakit punggung. Jadi ini tadi cara kita mencegahnya itu dengan memodifikasi faktor resiko. Nah, postur. Kata kunci dari posturnya adalah ergonomis. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan secara ergonomis. Apa saja yang mesti kita lakukan? Pertama, posisi duduk. Di zaman sekarang kan kita semua banyak yang work from home. Nah, posisi duduk ini seringkali menjadi masalah. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini. Jadi yang sebelah kanan ini, yang merah ini adalah posisi duduk yang salah, di mana ketika seseorang duduk, tulang punggungnya ini melengkung ke depan. Kemudian kakinya menggantung pada gambar yang di atas. Kemudian pada gambar yang di bawah, tulang punggung ini juga melengkung. Kemudian kepalanya kalau kita lihat dia jatuh ke depan. Jadi kepala ini jatuh lebih depan daripada batang tubuh. Dan kepala ini cenderung untuk mendongak ke atas. Sementara ini yang di kiri ini adalah posisi yang benar, yang ergonomis. Kita lihat di sini. Jadi kuncinya adalah ada satu segarisan. Jadi kepala, tulang punggung ini harus membentuk satu garis lurus. Itu adalah kunci untuk menghindari terjadinya sakit punggung. Kemudian posisi leher agak menunduk ke bawah. Begitu juga saat kita menggunakan komputer. Ini jarak yang dianjurkan adalah minimal 20 derajat. Kepala kita dianjurkan untuk agak memandang ke bawah sekitar 20 derajat. Kemudian usahakan siku ini membentuk 90 derajat. Paha dan betis itu juga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kakinya harus menapak di lantai. Jika posisinya terlalu tinggi, maka disarankan diberikan ganjalan kecil. Oke, jadi kata kuncinya tadi adalah segaris. Kepala, leher, punggung atas, punggung bawah, hingga ke bokong, ini harus membentuk satu garis. Dan tulang punggung itu tidak boleh melengkung. Begitu juga dengan posisi menyetir. Yang sebelah kiri ini adalah gambar menyetir yang benar, di mana kita lihat ada satu kesegarisan, dan di sini membentuk sudut 90 derajat. Kalau ini tulang punggungnya melengkung, jadi biasanya kalau posisi duduknya begini, akan sakit di dada dan akan sakit di punggung sisi atas. Kemudian kalau duduknya bermalas-malasan seperti ini, duduk selonjoran, biasanya yang kena adalah punggung bawah. Karena beban untuk menahan tubuh terjadi di punggung bawah ini. Begitu juga dengan posisi berdiri. Jadi yang paling banyak kita temukan adalah orang berdiri dengan posisi seperti ini, yang di tengah-tengah ini. Jadi punggung atas cenderung membungkuk ke depan, lehernya mendongak ke atas, dan kepalanya akhirnya jatuh di depan tubuh. Nah, ini adalah posisi yang berbahaya untuk terjadinya sakit di punggung dan juga di leher. Nah, berdiri yang dianjurkan adalah berdiri yang membentuk satu garis lurus. Oke. Kemudian begitu juga dengan posisi tidur. Kalau kita perhatikan, kata kuncinya tetap kita harus membentuk satu garis lurus. Jangan tidur di tempat tidur yang terlalu empuk, sehingga tulang punggung ini akhirnya jadinya melengkung. Gitu. Begitu juga dengan bantalnya, jangan pakai bantal yang terlalu tinggi, sehingga tulang leher dan punggung atas menjadi melengkung ke atas, atau bantal yang terlalu rendah, sehingga tulang punggung atas dan tulang leher ini sangat terbebani pada saat kita tidur. Nah, untuk posisinya sendiri sih mau tidur terlentang boleh, mau tidur miring juga boleh, selama kesegarisan tulang punggung ini dipertahankan. Nah, ini juga sangat sering posisi mengangkat. Jadi seringkali kalau kita mau mengangkat barang, kita hanya menunduk dan mengambil dari bawah. Nah, ini adalah posisi yang sangat berbahaya untuk tulang punggung bawah. Kalau pada usia muda, bila salah melakukan gerakan ini, yang terjadi adalah bantalannya sobek atau sarafnya jadi terjepit. Pada usia tua, ketika kita melakukan gerakan ini, yang terjadi adalah tulang punggungnya jadi patah. Karena tulangnya sudah keropos, dipaksa melengkung ke depan, kemudian mesti mengangkat beban berat, akhirnya tulangnya menjadi patah. Nah, untuk mengangkat beban dari lantai, maka disarankan kita jongkok. Ketika kita berdiri, pertahankan supaya punggung dan panggul ini membentuk satu garis lurus.
Jadi jangan membuat tulang punggungnya melengkung. Karena kalau tulang punggung dibuat melengkung, beban terjadi di tulang punggung dan bantalannya. Sementara kalau kita mempertahankan kesegarisan ini, beban terjadi di paha, di lutut, dan di betis. Maka gerakan ini aman untuk tulang punggung. Nah, kemudian, kalau misalnya sudah terjadi nyeri tulang punggung, apa yang mesti Bapak Ibu lakukan? Jadi, tadi saya sempat bilang bahwa 90% merupakan cedera otot, dan yang sebenarnya merupakan cedera minor yang bisa sembuh sendiri walaupun Bapak Ibu tidak berobat ke dokter. Nah, yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu bisa melakukan istirahat dulu. Kemudian di tempat yang baru terjadi cedera bisa diberikan kompres hangat kompres dingin pada saat awal-awal terjadi kejadian. Kemudian setelah beberapa waktu, setelah beberapa hari dapat digantikan dengan kompres hangat. Kompres dingin ini tujuannya untuk menghentikan pembengkakan, di mana kalau misalnya baru terjadi cedera, akan terjadi pembengkakan, sehingga kita memberikan kompres dingin. Kemudian setelah beberapa hari, ketika proses pembengkakannya sudah hilang, maka yang terjadi adalah kekakuan, otot yang kaku, sehingga kita memberikan kompres yang hangat. Nah, Bapak Ibu juga boleh minum obat-obatan over the counter. Obat-obatan over the counter ini contohnya adalah obat penghilang sakit. Misalnya paracetamol. Paracetamol yang tidak ada campuran macam-macam. Kalau misalnya baru terjadi sakit punggung, boleh coba minum obat itu dulu. Nah, kemudian, kapan sih Bapak Ibu mesti berobat ke dokter? Itu adalah bila setelah Bapak Ibu melakukan tindakan yang tadi, istirahat, minum obat-obatan over the counter, sesudah 3-5 hari ternyata belum ada perbaikan. Belum ada perbaikan atau tambah sakit, nah Bapak Ibu bisa berobat ke dokter. Atau kalau ditemukan ada tanda-tanda bahaya. Kalau ditemukan tanda-tanda bahaya, maka Bapak Ibu disarankan langsung berobat ke dokter tanpa mencoba beristirahat, tanpa mencoba minum obat sendiri. Nah, apa saja tanda-tanda bahayanya? Nah, sengaja saya tampilkan gambar ini. Ini gambar seorang wanita yang duduk di atas tuna. Jadi kata kuncinya ini sebenarnya adalah tuna fish, jembatan keledainya. T-U-N-A-F-I-S-H. Jadi ikan tuna. T ini adalah trauma. Misalnya nih, sakit punggungnya terjadi karena habis jatuh. Misalnya lagi membenarkan lampu, membetulkan lampu, tiba-tiba jatuh, kemudian sakit hebat, nah itu sebaiknya berobat ke dokter. Jangan coba minum obat sendiri. Atau misalnya jatuh dari motor, nah itu dianjurkan berobat ke dokter. Karena ditakutkan pada kasus itu terjadi keretakan atau patah pada tulang punggung. Kemudian kalau ada penurunan berat badan yang bukan karena diet, jadi ada sakit punggung, berat badannya ternyata turun drastis dalam seminggu, sebulan, 2 bulan terakhir. Nah ini hati-hati, karena bisa jadi penurunan berat badan ini terjadi karena proses tumor, kanker pada tulang. Itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Atau misalnya terjadi infeksi pada tulang punggung, misalnya TBC tulang punggung. Itu juga akan mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Nah, jembatan keledai yang ketiga, N ini adalah gejala neurologis. Gejala neurologis ini maksudnya adalah gejala yang melibatkan syaraf, yaitu bila ada baal itu kebas, kayak mati rasa gitu. Jadi kalau dibandingkan antara tangan dan kaki, rasanya berbeda, itu baal. Nah itu sebaiknya berobat ke dokter. Kemudian bila ditemukan adanya kelemahan, jadi misalnya pegelangan kakinya rasanya berat, susah diangkat. Nah, itu sebaiknya ke dokter. Satu lagi, bila terjadi gangguan buang air besar dan buang air kecil, misalnya jadi ngompol, atau tidak bisa buang air kecil, itu sebaiknya segera ke dokter. Kemudian kalau usianya di atas 50 tahun, karena ini kita khawatirkan pada usia di atas 50 tahun, biasanya tulangnya sudah keropos, bisa terjadi patahan, dan kemudian terjadinya proses kanker atau penyebaran kanker ke tulang punggung di atas 50 tahun, itu kejadiannya meningkat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu usianya di atas 50 tahun, kalau misalnya sakitnya lumayan hebat, sebaiknya berobat ke dokter. Tapi kalau misalnya masih muda, 30 tahun, kemudian salah melakukan gerakan sedikit, hanya sakit punggung, silakan minum obat dulu selama 3-5 hari. Kemudian kalau terjadi demam, demam ini adalah
menunjukkan adanya infeksi. Begitu juga penggunaan obat-obatan, jadi ini maksudnya ngedrugs atau misalnya penggunaan steroid, di mana penggunaan obat-obatan suntik ini menimbulkan resiko terjadinya infeksi di tulang punggung. Begitu juga dengan penggunaan steroid. Steroid ini adalah obat yang kalau digunakan berlebihan akan menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga daya tahan tubuh lemah, gampang terjadi infeksi, atau bisa juga menyebabkan tulang keropos. Jadi orang yang mendapatkan steroid dalam waktu lama, tulangnya biasanya keropos, dan ada resiko untuk terjadinya patahan. Kemudian yang terakhir, H, ini adalah riwayat adanya kanker pada keluarga. Jadi kalau misalnya, riwayat adanya kanker sebelumnya, bukan pada keluarga. Misalnya seseorang yang punya kanker prostat, tiba-tiba sakit punggung, itu sebaiknya periksa ke dokter. Karena ditakutkan terjadi penyebaran dari kanker prostat itu ke tulang punggung. Nah, inti dari tanda bahaya ini adalah kita mau mencari kondisi-kondisi yang jika dibiarkan akan berbahaya, yaitu infeksi, kanker, patah tulang, dan satunya lagi adalah saraf terjepit yang sudah mulai mengakibatkan kerusakan saraf. Oke. Nah, saya ulang lagi, ini tanda neurologis tadi, baal, kelemahan, gangguan buang air besar atau buang air kecil. Kalau kesemutan masih boleh coba 1, 2, 3 hari untuk coba minum obat sendiri. Tapi kalau misalnya terjadi baal, apalagi sudah ada kelemahan, atau terjadi gangguan buang air besar dan buang air kecil, itu segera berobat. Ada satu kondisi di mana terjadi jepitan saraf, yang kita sebut cauda equina syndrome, terjadi gangguan BAB dan BAK. Kalau kita tangani dalam 24 jam pertama, maka pemulihannya hampir 100%. Tapi ketika sudah lebih dari 24 jam, maka pemulihannya biasanya tidak sebagus kalau kita tangani sebelum 24 jam. Oleh karena itu, kalau misalnya muncul gangguan BAB dan BAK, segeralah berobat ke dokter. Nah, kemudian kalau di dokter, pengobatannya apa aja sih? Gitu. Jadi, tadi saya bilang, sebagian besar tulang punggung adalah cedera minor, sehingga 95% biasanya kita obatin secara konservatif. Konservatif ini, contohnya adalah dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, dengan senam, ataupun menggunakan laser, shockwave terapi, atau di strum dengan TENS. Nah, kalau 5% yang tidak bisa sembuh dengan tindakan konservatif, maka kita dapat melakukan tindakan intervensi yang invasif. Ini 95% juga bisa kita selesaikan tanpa pisau, tanpa operasi. Dan hanya 5% yang memerlukan operasi. Nah, intervensi tanpa pisau ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan jarum. Tindakannya biasanya dilakukan secara rawat jalan. Lama tindakannya bervariasi dari 5 sampai 45 menit, tergantung dari kondisi atau penyebab dari sakit punggung itu. Ini contohnya, kalau misalnya bantalan yang sobek, kita bisa melakukan injeksi intradiskal, atau kita bisa juga melakukan IDET, bisa juga melakukan laser. Jadi kalau pernah lihat WhatsApp group yang beredar, jadi di Jepang dilakukan laser sehingga tidak perlu operasi, itu sebenarnya di kita juga kita melakukan. Kemudian untuk saraf terjepit, kalau jepitannya masih ringan, kita bisa laser, kita bisa melakukan suntikan. Nah, ini contoh. Kalau sendinya yang bengkak, kita bisa melakukan suntikan. Kita bisa juga melakukan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu mirip-mirip dengan suntikan, cuman bedanya kalau suntikan biasanya kita main dengan obat. Kalau radiofrekuensi, jarumnya kita hubungkan dengan pembangkit radiofrekuensi. Jadi nanti akan menghasilkan panas sekitar 80 derajat untuk mengatasi terjadinya penyebab dari nyeri punggung itu. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya saraf terjepit, kita bisa melakukan suntikan, bisa juga melakukan laser. Kalau jepitannya di pinggir, kita bisa juga melakukan radiofrekuensi. Nah, untuk tulang yang patah, misalnya karena tulang keropos, kita bisa melakukan tindakan penyuntikan semen. Jadi kita tidak melakukan operasi besar yang disebut pasang pen. Kita hanya memasukkan jarum yang agak besar, kemudian melalui jarum itu kita masukkan semen tulang untuk mengatasi terjadinya patahan tulang. Nah, kemudian dari 5% yang tidak bisa dilakukan intervensi tanpa pisau, kita akan melakukan operasi.
Dan dari operasi ini, 80%-nya sudah bisa kita kerjakan secara minimal invasif. Hanya 20% yang kita lakukan secara operasi terbuka. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya operasinya minimal invasif, maka lukanya biasanya lebih kecil. Kehilangan darahnya juga lebih sedikit pada saat operasi, dan kerusakan jaringan pada saat kita operasi juga lebih kecil. Pasca operasinya biasanya skar yang ditimbulkan lebih kecil, nyerinya lebih cepat hilang, sehingga obat-obatan yang diperlukan pasca operasi lebih minimal, perawatan di rumah sakit juga lebih singkat, pemulihannya lebih cepat, dan lebih cepat bisa kembali bekerja. Nah, ini adalah contohnya, contoh perkembangan operasi dari yang open sampai ke minimal invasif. Kalau zaman dulu kita melakukan operasi saraf terjepit, maka kita harus membuka lebar. Lukanya itu kurang lebih bisa 5-6 cm. Kemudian berkembang dengan menggunakan mini open decompression, lukanya mengecil jadi 4 cm. Berkembang lagi dengan menggunakan mikroskop, namanya mikrodisektomi. Ini lukanya lebih kecil lagi, sekitar 3 cm. Kemudian berkembang lagi operasi menggunakan mikroendoskopik disektomi. Di sini, ini lukanya sekitar 18 mili. Dan yang paling baru, kita sudah bisa melakukan tindakan yang namanya percutaneous endoscopic decompression. Lukanya ini hanya sekitar 7-8 mm. Jadi hanya dengan luka 7-8 mm, kita sudah bisa mengatasi kelainan saraf terjepit. Ini contohnya, ini foto zaman dulu kalau kita masih melakukan operasi yang konvensional. Nah, kalau yang sekarang kita bisa melakukan operasi minimal invasif, lukanya hanya kecil, 7-8 mili. Ini adalah contoh videonya, di mana ini kita menggunakan teropong. Jadi gambar ini kita lihat di TV. Kita akan memasukkan teropong ke dalam untuk melihat di dalamnya. Dan inilah foto video saya sedang membebaskan jepitan saraf. Ini adalah jepitan sarafnya. Nah, ini di sini kita ambil jepitan sarafnya ini melalui endoskopi. Oke. Nah, kapan sih kita melakukan operasi terbuka yang tadi saya bilang masih sekitar 20%? Itu bila tindakan minimal invasif tidak memungkinkan. Misalnya pada orang hamil. Atau misalnya kita membutuhkan pengangkatan jaringan yang luas. Contohnya pada kasus infeksi, di mana kita mesti membersihkan seluas-luasnya, maka kita akan melakukan operasi yang konvensional, operasi yang terbuka. Atau misalnya pada kasus keganasan, di mana kita mesti mengambil jaringan tumornya sampai bersih, kita memerlukan tindakan operasi terbuka. Nah, kapan sih kita memerlukan operasi? Yang pertama, kalau kita sudah gagal dengan pengobatan konservatif. Jadi, diingat bahwa tindakan pertama pada nyeri punggung itu bukan dengan operasi. Tindakan pertama, coba dulu obat sendiri, kalau tidak ada tanda bahaya. Gagal berobat ke dokter, bisa dilakukan tindakan konservatif dengan fisioterapi, dengan obat-obatan. Kalau gagal, bisa dilanjutkan dengan intervensi tanpa pisau, disuntik-suntik. Gagal lagi, baru kita masuk untuk operasi. Atau kalau misalnya terjadi nyeri yang sangat hebat, di mana pasiennya, aduh dok, saya nggak tahan lagi deh, dengan obat apapun sakit saya tidak tertahankan. Nah, ini indikasi kita melakukan operasi. Atau kualitas hidupnya terganggu. Misalnya ada pasien, aduh dengan sakit punggung ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya lebih baik mati deh. Nah, itu biasanya kita menganjurkan untuk kita lakukan operasi. Kemudian kalau terjadi defisit neurologis, yang tadi ada baal, kelemahan, gangguan BAB-BAK, apalagi gangguan ini sifatnya progresif, memberat seiring dengan waktu, maka kita akan menganjurkan untuk melakukan operasi. Jadi kesimpulannya adalah nyeri punggung ini sangat sering terjadi, baik pada usia muda ataupun usia tua, bisa disebabkan karena kelainan di organ dalam ataupun kelainan pada neuromuskuloskeletal. Seringkali berupa cedera yang minimal, yang dapat sembuh sendiri, yang bisa Bapak Ibu obati sendiri. Kemudian, bila tidak membaik atau ada tanda bahaya, baru Bapak Ibu berobat ke dokter. Dan untuk pengobatannya, ini 95% terdiri dari konservatif, 95% dari yang invasif ini bisa diselesaikan tanpa pisau, dan yang operasi ini sebagian besar bisa kita selesaikan dengan tindakan yang sudah minimal invasif. Operasi terbuka hanya pada kasus-kasus di mana terjadi infeksi atau keganasan. Oke, terima kasih. Saya rasa Dr. Panca itu saja dari saya sementara. Ya, terima kasih Dr. Pedi. Sangat sistematis, sangat lengkap
Jadi kita bisa lihat, kita bisa mengetahui dari depan sampai belakang, bahkan sampai tindakan yang sophisticated sudah disampaikan tadi. Jadi kita bisa mulai dengan diskusi, dengan pertanyaan, dan ini sudah ada pertanyaan yang ada di chat, Dr. Pedi, saya akan bacakan. Pertama dari Bapak ini ya, Pak Sarlito ya, Pak Sarlito Sasono ya. Ini kenapa tulang belakang saya terasa nyeri kalau kelamaan naik motor, sepeda motor? Apa yang harus saya lakukan dan olahraga apa? Atau apakah harus saya MRI atau ronsen tulang belakang? Terima kasih, dokter. Dokter Pedi bisa dijawab? Naik motor lama. Saya masih mute kayaknya. Oke, terima kasih Dokter Panca. Oke, untuk Bapak Sarlito, tadi penyebab tulang punggung kan ada banyak. Cuman kalau dari cerita Bapak bahwa sakitnya itu muncul kalau kelamaan naik sepeda motor, itu lebih mengarah kepada kelainan di bantalan. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya bantalan sobek, maka ciri khasnya adalah semakin lama dipakai duduk, maka semakin sakit. Atau setelah duduk lama ingin bangun, itu terasa sakit. Nah, kalau Bapak tidak ada tanda-tanda defisit neurologis atau tanpa disertai dengan keluhan yang sampai ke tungkai, di mana belum terjadi saraf terjepit, maka Bapak boleh coba obati sendiri dulu. Jadi minum obat 1-3 hari, disertai dengan olahraga penguatan otot perut dan otot punggung. Sehingga beban kebantalan itu bisa terbagi. Nah, kalau ternyata nggak sembuh juga, Bapak bisa melakukan MRI untuk melihat seberapa berat sobekan bantalan itu. Nah, dari sana kita bisa membuat planning, apakah bisa kita selesaikan dengan konservatif, dengan obat-obatan, misalnya kolagen, atau kita memerlukan tindakan sampai misalnya tindakan intervensi dengan menggunakan laser, disuntik, gitu. Tapi biasanya sih 80% bantalan sobek itu akan teratasi dengan penguatan otot perut dan otot punggung. Jadi saran saya untuk Pak Sarlito, langkah pertama yang dilakukan adalah lakukan dulu penguatan otot perut dan otot punggung. Jadi bagi beban kebantalan itu ke otot. Gitu. Mungkin itu, Dr. Panca. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Pedi. Jadi latihan ini, harus latihan olahraga ini, Pak Sarlito. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Susilowati. Terima kasih Bu Sus sudah bertanya. Ini pertanyaannya begini, Dr. Pedi. Teman saya lansia umur 70 tahun mengalami saraf terjepit. Saat berjalan, postur tubuh miring, melengkung karena sakit. Pertanyaannya, apakah menggunakan korset penyangga dan fisioterapi sudah cukup dan bisa pulih? Nah, itu pertanyaannya, Dr. Pedi. Boleh? Oke, terima kasih Dr. Panca. Bu Susilowati, jadi mohon maaf, data yang Ibu sampaikan ini masih sangat minimal untuk saya menentukan apakah bisa pulih dengan fisioterapi atau enggak. Cuman cara garis besar begini. Jadi kalau orang saraf terjepit pada usia 70 tahun, biasanya keluhannya adalah sakit di kedua tungkai kalau dipakai berjalan lama. Jadi kalau saraf terjepit pada usia tua, semakin dipakai jalan, dia akan semakin sakit. Nah, pertanyaan saya, apakah tanda itu muncul pada temannya Ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan gejala neurologis? Apakah sudah ada? Apakah sudah ada baal? Apakah sudah ada kelemahan? Apakah ada gangguan buang air besar? Atau hanya sekedar sakit punggung? Atau malah di sini Ibu bilang postur tubuhnya miring atau melengkung. Nah, postur tubuh yang miring atau melengkung ini bisa terjadi karena menahan sakit. Jadi karena sakitnya sehingga tubuhnya dimiringkan ke satu sisi. Bisa juga yang sering terjadi adalah pada usia 70 tahun, tulang punggung ini menjadi bengkok. Jadi terjadi skoliosis de novo. Yang terjadi karena proses kerusakan pada bantalan, di mana kerusakan sisi kiri dan sisi kanan tidak sama, satu sisi lebih berat, sehingga tulang punggung ini akhirnya melengkung. Nah, itu yang mesti kita pastikan. Nah, kalau tanda-tanda bahaya itu tidak ada, maka jawaban saya tetap sama, Bu. Lakukan dulu pengobatan secara konservatif, kuatkan otot-ototnya. Kalau misalnya itu gagal, baru kita pertimbangkan langkah yang intervensif berikutnya. Gitu. Mungkin itu, Dr. Panca. Oh ya, satu lagi, untuk menggunakan korset. Nah, ketika fase masih sakit-sakitnya,
penggunaan korset diperbolehkan. Tetapi korset itu tidak untuk dipakai jangka lama. Jadi begitu sakitnya hilang, korset itu mesti dibuka. Karena pemakaian korset yang lama itu justru akan membuat otot menjadi kaku, membuat otot menjadi lemah, dan membuat tulang menjadi semakin keropos. Jadi hanya untuk fase-fase awal, di mana baru terjadi nyeri hebat. Nah, kemudian maksimal 6 sampai 12 minggu korset mesti dibuka. Jadi tidak untuk jangka panjang. Oke. Nah, itu Dokter Panca. Ya, Ibu Sus, ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya? Tangannya sempat memegang apa-apa jatuh. Oh. Lalu sudah ke dokter, lalu harusnya dioperasi, tapi tidak mungkin begitu dengan alasan yang bisa diterima. Lalu dianjurkan pakai korset dan mendapatkan obat-obatan, dan sekarang fisioterapi. Oke. Itu saja yang terjadi. Oke, Bu Susilowati, terima kasih atas tambahan informasinya. Tadi Ibu bilang kalau memegang barang, tangannya menjadi lemah. Sempat ya sempat menjadi jatuh. lemah. Oke. Jadi gini, Bu. Kalau sakitnya di tulang punggung, kita ngomongin punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, maka itu tidak akan menimbulkan kelainan ke tangan. Kelainan di tangan itu kalau dari bidang saya bisa timbul karena kelainan di leher. Jadi yang mesti dicek adalah lehernya. Kalau memegang barang sudah lemah, maka ada kemungkinan terjadi jepitan syaraf di daerah leher yang cukup berat, yang sudah menimbulkan kelemahan tangan. Nah, kalau saya bilang ke temannya Ibu, itu sebaiknya berobat ke dokter. Berobat ke dokter, lakukan MRI leher, dan di sana kita nilai. 1, kondisi kekuatannya bagaimana. 2, gambaran MRI-nya seperti apa. Kalau memang terjadi jepitan saraf leher yang cukup berat, maka jawabannya adalah operasi. Karena tadi saya bilang, kalau sudah ada defisit neurologis, jangan ditunda. Karena penyembuhan saraf itu susah sekali. Begitu kita temukan kelemahan, maka secepatnya kita mesti mengatasi penyebab terjadinya jepitan itu. Jangan ditunda. Semakin ditunda, peluang untuk sembuh itu semakin susah. Nah, untuk operasi jepitan leher di usia 70 tahun itu sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena kalau misalnya rata-rata jepitan di leher itu bisa kita selesaikan dengan operasi yang sebenarnya sangat kecil lukanya. Dengan 2-3 cm, waktu operasi juga paling sekitar 40 menit, kita bersihkan, kita ganjel, selesai, Bu. Gitu. Jadi saran saya untuk temannya sebaiknya berobat, Bu. Jangan ditunda kalau sudah ada kelemahan memegang gelas. Nah, lakukan dulu pemeriksaan ke dokter, pemeriksaan MRI, kita lihat dalamnya. Kalau jepitannya ringan, kelemahannya sudah perbaikan, seiring dan waktu, boleh kita konservatif. Tapi kalau ternyata kelemahan itu menetap atau cenderung memburuk, atau kita lihat gambaran MRI jepitannya berat, sarafnya sudah mulai rusak, maka operasi, Bu, jawabannya. Gitu. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Dokter Pedi. Terima kasih, Bu Sus. Ini pertanyaan dari, ini pesepeda nih namanya nih. Rosalinda Toga. Bagaimana dengan postur bersepeda yang agak menunduk? Nah, ini apa mengganggu atau membuat jadi tulang punggung nggak ini, Dokter Pedi? Oke. Ini Ibu Rosalinda ya? Iya. Ibu apa Bapak ya? Iya, Ibu Linda. Ibu Rosalinda. Oke. Ibu Rosalinda, untuk postur bersepeda yang agak menunduk sebenarnya tidak masalah. Selama tulang punggung itu dipertahankan lurus. Jadi tidak boleh melengkungkan tulang punggung. Posisinya itu, punggungnya itu mesti lurus. Dan yang dianjurkan adalah maksimal di posisi jam 2. Jadi kalau orang sepeda begini, maksimal sampai posisi jam 2. Jangan sampai posisinya jam 3. Karena kalau kita lihat orang main road bike, kadang bungkuknya itu sampai posisi jam 3. Nah, selama posisinya di jam 2 itu masih oke. Dan yang penting adalah lurus. Jadi jangan melengkung begini. Bukan naik sepeda jam 2 siang kan, Dokter Pedi ya? Bukan. Jamnya itu maksudnya posisi punggungnya. Sudutnya ya? Iya. Sudutnya maksimal di jam 2. Jadi jangan sampai jam 3. Ini jam 12, jam 1, jam 2. Nah, ya. Oke. Ya. Baik. Kak Linda udah itu ya. Jadi tetap naik sepeda. Semangat. 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 Berikutnya dari Diana. Terima kasih, dokter. Iya. Berikutnya dari Diana Irawati. Suami saya usia 39 tahun, nyeri tulang belakang sekitar otot. Sudah fisioterapi 6 kali,
berkurang, tapi saat ini keluhan muncul kembali, nyeri juga dirasakan di leher dan bahu. Apa sebaiknya dilakukan? Kalau diurut di kerok apa aman? Karena sepertinya setelah diurut lebih enak, lebih nyaman. Dr. Pedi. Oke, Bu Diana. Jadi gini, kalau misalnya masalah di otot, tadi kan saya bilang, tahap pertama yang terjadi itu adalah proses pembengkakan. Nah, setelah proses pembengkakan itu selesai, sakitnya ini biasanya belum sembuh nih kalau di otot. Yang terjadi adalah si otot ini menjadi kaku, menjadi spasm gitu. Nah, untuk membuka otot yang spasm ini supaya tidak berulang, maka jawabannya cuma satu. Active stretching exercise. Jadi kata kuncinya adalah exercise stretching yang sifatnya aktif. Artinya otot itu mesti dilatih. Nah, pada saat di fisioterapi, terkadang yang dilakukan oleh fisioterapisnya adalah memberikan dihangatkan, yang tadi saya bilang mirip-mirip dengan kompres hangat, atau di-strum dengan TENS, dengan SWT, yang membuat otot itu menjadi rileks. Nah, kadang juga dilatih dengan senam-senam. Senam untuk melatih supaya otot itu tetap lentur. Nah, yang sering kali terjadi pada pasien adalah pasien menganggap bahwa proses fisioterapi itu hanya proses yang terjadi ketika dia datang di fisioterapisnya. Padahal yang benar adalah proses fisioterapi itu adalah fisioterapis itu mendampingi si pasien ini mengajarkan gerakan exercise yang benar, active stretching exercise yang benar, untuk dilakukan berulang-ulang di rumah. Jadi kalau misalnya cuma mengandalkan datang 6 sesi ke fisioterapi, maka saya bisa bilang, kalau misalnya ternyata cedera ototnya cukup berat awalnya, maka kondisi ini akan menetap dan akan terus berulang. Jadi yang harus suami Ibu Diana lakukan adalah lakukan gerakan aktif, olahraga stretching di otot punggungnya sampai otot yang kaku itu terbuka kembali. Gitu. Nah, untuk urut dan kerok memang itu sebenarnya adalah bagian dari stretching otot juga, tapi sifatnya pasif. Jadi ketika otot itu diurut, maka dia akan menjadi meregang, dia akan stretching. Tapi karena sifatnya pasif, digerakkan orang dari luar, dikerok, dipijat, maka setelah itu otot ini akan kembali menjadi spasm, akan kembali kaku. Jadi setelah dipijat akan enak, tapi besoknya atau lusanya sakit ini akan muncul kembali. Jadi kuncinya adalah exercise. Lagi-lagi kuncinya adalah exercise. Active stretching exercise. Gitu. Siap. Active stretching exercise. Oke. Dr. Pedi, ada pertanyaan mungkin agak sedikit-sedikit menyimpang, tapi ya mungkin juga ada hubungannya. Pertanyaan dari Aldila Julia. Dok, normalkah nyeri punggung yang hebat saat haid sehingga tidak bisa beraktivitas? Bagaimana menanganinya? Begitu. Oke, terima kasih Bu Aldila. Jadi memang tadi saya bilang penyebab sakit punggung itu tidak sepenuhnya dari neuromuskuloskeletal. Bisa juga dari organ dalam, misalnya pada mens. Nah, sakit pada mens yang kita sebut dengan dysmenorrhea, ini mohon maaf agak sedikit menyimpang nih Dokter Panca nih dari bidang saya nih. Nggak apa-apa. Jadi sakit pada dysmenorrhea ini bervariasi. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, ada yang merupakan proses yang fisiologis, yang normal. Ada juga kondisi di mana terjadi jaringan rahim ini tumbuhnya bukan di tempat yang benar. Tumbuhnya itu misalnya di antara serat-serat otot rahim. Sehingga ketika fase mens, maka kontraksi otot rahim itu akan membuat seseorang itu sakit hebat. Nah, jadi kalau misalnya terjadi dysmenorrhea yang masih ringan, yang rutin, yang tidak memberat, maka boleh saja dengan konservatif, dengan minum painkiller. Tapi kalau misalnya kondisi ini memberat, sakitnya makin hebat, atau sakitnya luar biasa, maka sebaiknya berobat ke dokter kandungan untuk dicek apakah dysmenorrhea ini masih normal atau sudah karena suatu penyebab yang patologis, yang tidak normal. Gitu, Bu Aldila. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari orang yang dikenal sama Dr. Pedi. Anastasia Dias. Oke, pertanyaannya adalah, dok, seberapa efektif injeksi steroid pada nyeri punggung? Apakah pada kasus nyeri punggung karena mulai adanya pengeroposan tulang, injeksi steroid dapat dilakukan? Oke, terima kasih Mbak Ena. Jadi, untuk menjawab seberapa efektif injeksi steroid pada tulang punggung, kita mesti lihat kasusnya. Jadi tergantung kasusnya apa. Kalau sakitnya karena saraf terjepit yang masih ringan, atau misalnya karena proses pengapuran pada sendi, di mana kita melakukan suntikan steroid ke dalam sendi, maka efektivitasnya cukup bagus.
Tapi kalau misalnya ternyata jepitan sarafnya sudah berat, kita tetap paksakan suntikan steroid, maka itu kadang cuma nahan beberapa hari. Jadi susah saya menjawab apakah efektif atau tidak efektif, itu mesti dilihat case by case. Apakah indikasinya masih ada untuk melakukan suntikan itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah pada kasus nyeri punggung karena mulai pengeroposan tulang, injeksi steroid dapat dilakukan? Nah, ini sebenarnya jadi gini, steroid itu justru mengakibatkan kekeroposan tulang. Jadi kalau kasusnya adalah tulang yang keropos, maka tidak boleh dilakukan penyuntikan steroid. Tidak ada tempatnya penyuntikan steroid. Gitu. Karena efek samping steroid justru pengeroposan tulang. Jadi sama sekali tidak ada tempat di mana orang keropos kita kasih steroid, di mana kita dapat efek steroidnya dong, seolah-olah keluhannya hilang, masking efek, tapi proses pengeroposan itu terjadi makin lama makin berat. Jadi nggak ada tempatnya sama sekali, Mbak Ana. Oke, very good. Pertanyaan berikutnya dari Yanti, ini agak tendensius nih, nggak enak pertanyaannya ini. Dokter, saya mau bertanya berapa persen kenaikan berat badan dari berat badan normal yang dapat mengakibatkan sakit tulang belakang? Dokter Pedi, nggak enak nih pertanyaannya nih. Oke, Bu Yanti. Jadi pertanyaannya bukan hanya tidak enak, tapi saya juga tidak bisa menjawab nih. Jadi dari kepustakaan tidak ada patokan berapa persen berat badan yang akan mengakibatkan sakit tulang punggung. Karena sangat dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Jadi buat Bu Yanti mungkin kalau ngangkat 10 kilo rasanya udah berat. Tapi kalau nambah 10 kilo rasanya bebannya udah berat nih gitu. Tapi misalnya untuk dokter Panca yang tiap hari nge-gym yang dimana otot core muscle-nya itu sangat kuat, 10 kilo nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi tergantung kepada fisik orang itu sendiri. Yang berbahaya adalah berat badan yang naik secara cepat yang terjadi karena penumpukan lemak. Bukan karena berat badan yang terbentuk karena massa otot. Kalau berat badan itu terjadi karena penambahan massa otot, maka itu aman sebenarnya. Mau naik 10 kilo, 20 kilo, kalau ototnya yang bertambah itu aman. Gitu, Bu Yanti. Oke. Baik, terima kasih Yanti, terima kasih Dr. Pedi. Ini ada pertanyaan dari ini Bu Edwin atau Pak Richard yang bertanya. Tapi pertanyaannya demikian. Kalau duduk atau berdiri lebih lama, lebih dari 1 jam, maka pinggang rasanya pegel. Untuk mengatasinya, tidur tengkurap. Diikuti dengan menekan-nekan bagian yang pegel sampai bunyi klek. Nah, setelah itu nyaman. Apakah ini karena otot, sendi, bantalan, atau saraf terjepit, Dr. Pedi? Oke, Pak Richard. Kalau misalnya duduk, itu bisa karena bantalan, tapi bisa juga sebenarnya karena otot. Jadi karena otot itu sudah mulai kaku, maka ketika dipakai duduk, dia akan cepat pegal. Nah, kalau Bapak cerita bahwa dilakukan penekanan di bagian pegel sampai bunyi klek, kemudian rasa nyaman, maka kemungkinan besar ini penyebabnya otot, bukan karena bantalannya. Nah, itu sih, Dokter Panca, Ya. karena pertanyaannya apakah hal ini sebabnya otot, sendi, bantalan, atau saraf terjepit? Ya, Paling mungkin kemungkinan otot, Pak. Paling mungkin otot ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan ya, ini agak menarik juga ini, katanya dari Farina Nur. Kalau tidak suka susu dari waktu kecil, apakah ketika dewasa akan sangat berpengaruh karena kurang kalsium? Sekarang usianya 35 tahun, ya kadang pegel, tapi mungkin karena posisi di depan laptop ketika saya kerja. Mudah-mudahan bukan karena kalsium ya. Nah, apakah bisa nambah kalsium selain dari susu? Oke, terima kasih Mbak Farina. Jadi Mbak Farina gini, kalau kita ngomongin suplemen untuk tulang, maka yang berperan penting adalah kalsium dan vitamin D. Nah, dari penelitian yang paling baru dikatakan sebenarnya dibandingkan kalsium, yang paling penting adalah vitamin D. Nah, jadi vitamin D ini saat ini dianggap menjadi mikronutrien yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Nah, celakanya adalah ada sebuah studi yang dilakukan di Indonesia oleh dokter penyakit dalam. Waktu itu dilakukan di Solo, kalau tidak salah, itu melakukan survei kadar vitamin D pada orang Indonesia. Dan hasilnya ternyata sangat mengejutkan, di mana 96% orang Indonesia itu kurang vitamin D. Aduh. Jadi, Padahal matahari banyak ya kita ya. Itulah kepercayaan kita bahwa kita nih di Indonesia mataharinya banyak, sehingga kita nih tidak pernah memikirkan vitamin D. Yang kita pikirkan hanya kalsium. Nah, dengan adanya penelitian baru bahwa vitamin D ini jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan kalsium,
maka saya sangat menganjurkan Bapak Ibu di sini untuk melakukan pemeriksaan kadar vitamin D. Nah, kalau Bapak Ibu lihat saya, kalau ngelihat langsung, mungkin bisa ngelihat kalau saya ini sebenarnya cukup gemuk nih. Kalau soal makan, sebenarnya saya nomor 1 nih. Boleh tanya ke Dokter Panca atau Mbak Ana, gitu. Nah, saya tidak percaya bahwa vitamin D saya rendah. Akhirnya saya cek. Ternyata kadar vitamin D saya hanya 18. Dari minimal 30 yang kita Waduh, butuhkan. kurang ya. Aha. Oke. Nah, jadi saran saya sih cek kadar vitamin D-nya. Kalau misalnya kurang, naikkan vitamin D-nya, mumpung masih muda. Target yang kita inginkan adalah saat ini yang dianjurkan adalah 80 sampai 100. Bukan lagi 30. Jadi kalau misalnya dicek kayak saya 18 untuk mencapai 80 itu masih jauh sekali gitu. Padahal saya nih orangnya gemuk, suka makan, suka daging. Nah, ternyata vitamin D saya rendah. Susu saya banyak minum, keju-kejuan saya juga makan. Ternyata vitamin D saya kurang. Nah, saran saya ceklah kadar vitamin D, tambahkan vitamin D-nya sampai kadarnya 80. Nah, vitamin D ini sebenarnya vitamin yang dulunya ini dianggap barang tidak berguna. Sehingga kalau kita beli, itu harganya juga murah. Saking murahnya, banyak orang yang tidak mau jual vitamin D. Gitu. Dari penelitian yang paling baru ini, ternyata vitamin D sangat berperan. Jadi, ayo Bapak Ibu di sini, ceklah kadar vitamin D-nya, naikkan kadar vitamin D-nya, jaga kesehatan tulang. Vitamin D juga katanya bagus untuk otot, bisa juga untuk kondisi-kondisi yang autoimun. Jadi tidak ada ruginya menaikkan kadar vitamin D sampai 80 gitu. Baik. Oke, Terima kasih Dr. Pedi. Ini ada sambungan pertanyaan dari Bu Linda tadi. Ini Bu Yeni ini nampaknya memang pesepeda juga nih, sambil berjam-jam nih saya lihat nih. Menyambung Bu Linda, setiap bersepeda dengan durasi kurang lebih 2 jam, sering nyeri otot. Sembuh sendiri dalam 3 hari. Waduh, lama juga ya 3 hari. Apakah ini masih dapat ditoleransi bila berulang? Karena dia juga berusaha untuk tetap lurus katanya. Bagaimana Dr. Pedi? Oke. Lagi ramai orang bersepeda nih soalnya. Iya. Oke, Bu Yeni. Jadi sebenarnya kalau durasinya kurang lebih 2 jam, itu sebenarnya nggak masalah. Nah, nyeri otot yang dimaksud ini di mana nih, Bu? Di punggung kah atau di kaki kah? 1. Kemudian kedua, olahraga sepedaan 2 jam ini apakah olahraga yang sudah rutin dilakukan? Atau cuman sesekali? Sesekali tiba-tiba olahraga 2 jam, kemudian muncul nyeri otot yang 3 hari hilang, itu sebenarnya nggak masalah. Itu karena penumpukan asam laktat. Tapi kalau misalnya nih, ini olahraga rutin yang seminggu 3 kali dilakukan, sepeda 2 jam, dan ternyata jadi nyeri otot, maka ini menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, posisinya bagaimana? Apakah ergonomis atau tidak? Kalau misalnya itu terus berulang, maka ceklah posisinya. Pastikan bahwa posisi itu sudah ergonomis, gitu. Nah, rasanya sih kalau misalnya nyeri otot yang 3 hari sembuh bukan sesuatu yang berbahaya bukan sih. Ya, iya. Tapi bagus jadi istirahat dulu 3 hari ya. Bu Yani ada yang mau ditanyakan? Agak sepertinya kalau yang tadi dokter bilang sih, kalau untuk olahraga sepedanya memang rutin ya. Kalau yang rutin itu tidak sampai 2 jam sih dok. Biasanya kalau yang sampai 2 jam memang pas weekend aja. Dan kebetulan memang mau jarak tempuhnya lebih jauh dari biasanya. Tapi kalau yang tadi saya bilang waktu dokter terangkan bahwa itu otot dan itu hubungannya dengan penumpukan asam laktat tadi ya dok. Ya mungkin perlu ganti sepeda kayaknya sepeda. Wah itu klise juga itu klise itu. Sebenarnya gini Bu, kalau penumpukan asam laktat itu sebenarnya karena otot nih tiba-tiba yang tidak biasa bekerja berat tiba-tiba dipaksa bekerja berat. Jadi sebenarnya sih latihannya itu yang diseringkan, frekuensinya ditingkatkan, dan intensitasnya naik secara perlahan, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu tanya bilang hanya weekend, nah pas hari biasa, mulai ditingkatkan nih, Bu. Untuk mengejar ini, ketimpangannya. Jadi jangan sampai timpang. Kalau hari biasa, sepedanya cuma 10 menit. Itu pun sepeda santai. Tapi ketika weekend, sepedanya 2 jam itu digenjot gila-gilaan. Nah, itu pasti akan terjadi gitu, Bu. Yeah. Walaupun Ibu ganti sepeda, tetap aja sama. Mungkin mau ganti sepeda mereknya Harley Davidson. Nah, kalau itu beda. Kalau itu biasanya enggak. Baik.
Terima kasih dok sudah bisa Iya. jadi referensi kok. Terima kasih Bu Penjelasannya. Yeni. Iya, Baik. terima kasih Pak Panca. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Dian pribadi. Sering sakit pinggang belakang bagian kiri, kadang-kadang saat duduk lalu berdiri, terus nunduk sedikit. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Jadi pinggang kiri saat duduk lalu berdiri dan harus menunduk. Oke. Pak Dian apa Bu Dian ya? Pak Dian. Oke, Pak Dian. Jadi sakit pinggang bagian kiri, pinggang belakang bagian kiri itu bisa karena otot, bisa juga karena dari sendi-sendinya. Nah, kalau dari cerita Bapak kadang pada saat duduk berdiri mesti menunduk sedikit, artinya kan secara tidak sadar Bapak menghindari gerakan membungkuk ke belakang, menengadah ke belakang, gitu. Nah, kalau itu sih yang sangat bisa terjadi adalah dari sendinya. Dari sendinya misalnya ada pembengkakan, kemudian bisa juga karena saraf terjepit. Nah, Pak Dian ini umurnya berapa ya Pak Dian ya? Masih muda apa? Masih muda ya, bro. Dari fotonya sih masih muda. Oke. Kalau masih muda itu mungkin dari sendi yang bengkak Pak. Kalau misalnya Kan masih 45 tahun. 45 mah biasanya dari ini Pak, biasanya dari sendi yang bengkak. Kalau saraf terjepit yang bisa bikin sakit ketika menengadah ke belakang itu saraf terjepit pada orang tua. Jadi kan saraf terjepit ada dua tipe, ada yang namanya HNP, jepitan karena bantalnya sobek, itu keluarnya justru muncul saat membungkuk. Satu lagi adalah saraf terjepit karena stenosis yang terjadi pada usia tua, itu keluarnya muncul ketika menengadah, gitu. Mungkin itu dulu Pak Dian. Ya, baik. Ini sekarang pertanyaan dari Bu Melin. Bu Melin ini tadi yang pertama hadir nih. Bu Melin ini sudah lama mengalami saraf kejepit, juga ada osteoartritis di lutut kiri, tapi masih oke jalannya. Kemudian juga hip joint kanan dan seterusnya. Pertanyaannya apa Bu Melin? Karena kan malam dok, Malam, Bu. Dokter semua. Ya, saya masih ada sering terapi ke rumah sakit. Ini saya umurnya 71 ya dok. Jadi memang yang repotnya kan katanya kalau dengkul itu kan mesti apa ya? Ada jalan-jalan juga ya dok. Nah, sementara joint hip saya yang belakangan timbul udah direncen oleh ini justru ada apa? Osteoartritis juga dok. Nah, jadi nggak dianjurkan untuk jalan panjang sama dokter saraf ya, sama dokter saraf ya. Jadi gimana dok sebaiknya? Memang mengganggu, kadang-kadang mengganggu sih dok. Kalau udah sakit saya udah tiduran gitu. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Bu Melin. Terima kasih Bu Melin. Jadi Bu Melin gini, olahraga itu tidak serta-merta harus dengan jalan. Olahraga untuk osteoartritis lutut. Ya. Nah, Bu Melin kalau misalnya berobat ke dokter fisioterapi, rehab medik, mereka punya banyak gerakan penguatan otot punggung, otot paha, dan otot betis yang sebenarnya aman untuk kedua kondisi itu. Gitu. Jadi tidak serta-merta harus jalan saja untuk masalah lutut itu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya orang yang osteoartritis lututnya sudah berat pun, itu tidak dianjurkan untuk jalan yang berat. Jalan berat itu misalnya jalan mendaki, jalan yang cepat gitu. Nah, baiknya sih Ibu berobat ke dokter fisioterapi untuk belajar gerakan-gerakannya, gerakan penguatan otot-otot yang gerakannya banyak banget Bu, gitu. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa Ibu lakukan, gitu. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Edwin, tapi saya kira ini bertanya buat anaknya kali ya. Beberapa teman dokter gigi mengalami permasalahan pada tulang belakang atau punggung karena posisi berdiri saat kerja ketika handle pasien. Ini dokter gigi nih, dokter Pedi. Bagaimana kira-kira mengatasinya? Lalu jenis olahraga atau peregangan apa yang disarankan? Oke, jadi menarik sekali nih pertanyaannya Pak Richard atau Bu Edwin. Iya. Iya Pak. Jadi sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya melakukan penelitian terjadinya sakit punggung pada teman-teman dokter gigi. Nah, waktu itu saya melakukan pada teman-teman dokter gigi yang praktek di Jakarta Utara. Saya melakukan survei pada mereka, dan ternyata saya mendapatkan sekitar 85-90% dokter gigi itu pernah mengalami sakit punggung. Oh, banyak ya? Punggung atas dan juga leher. Nah, faktor resikonya adalah satu, dokter gigi yang
baru lulus. Dokter gigi yang baru lulus itu biasanya cenderung ketika dia bekerja, dia nih luar biasa semangatnya. Sehingga posisi ini tidak lagi menjadi perhatian dia. Gitu. Jadi kalau kita lihat posisi mereka melakukan pemeriksaan gigi, kadang sampai jungkir balik. Meja kerjanya itu tidak ergonomis gitu. Nah, penelitian ini saya publish di Malaysian Orthopedic Journal, kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah, satu, kegiatan olahraga yang 2-3 kali seminggu yang dilakukan oleh dokter gigi, ternyata bisa mengurangi terjadinya sakit punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi pada saat melakukan praktek. Posisi pada saat melakukan pemeriksaan gigi. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dianjurkan kalau misalnya melakukan prosedur yang lebih dari 45 menit, maka teman-teman dokter gigi ini dianjurkan bangun untuk stretching kecil. Jadi jangan terlalu bersemangat 45 menit, terus-terusan menunduk, melakukan tindakan gigi, akhirnya tubuh sendiri dikorbankan. Gitu. Mungkin, nah untuk olahraganya sih... Olahraga ya, olahraganya apa dok yang cocok gitu yang apa cukup jalan kaki atau? Oke, gini Bu Edwin, kalau misalnya pada dokter gigi, maka selain tulang punggung yang sering cedera adalah pergelangan tangan. Tulang punggung, leher, pergelangan tangan. Nah, kalau olahraganya jalan, itu biasanya untuk punggung atas, untuk leher, sama untuk tangan itu tidak terlalu kena. Jadi dokter malah sebenarnya disarankan untuk melakukan senam-senam aerobik. Jadi senam stretching di mana otot punggung dan otot tangan itu juga terlatih gitu. Kalau berjalan saja nggak cukup dok gitu. Iya. Baik. Oke. Terima kasih penjelasannya dok. Iya. Bu Edwin di-share ke temannya yang bertanya atau ke siapa ya. Baik. Ya, Pertanyaan baik. berikutnya adalah dari Pak Marsudi ini ya. Umurnya 47 tahun, hampir setiap hari merasakan nyeri pinggang sampai tungkai sebelah kiri. Oke, sampai artinya menjalar nih ya. Sebelah kiri, gerakan seperti apa yang sebaiknya saya lakukan untuk meringankan rasa nyeri? Dokter Pedi? Oke, Pak Marsudi, kalau dari keluhannya sakit di pinggang sampai ke tungkai sebelah kiri. Ini tungkai atas apa tungkai bawah ya Pak Marsudi ya? Tungkai atas itu maksudnya paha, tungkai bawah itu betis. Tungkai bawah. Betis ya, betis. Oke. Betis. Nah, bawah. Kalau sakitnya sampai ke tungkai bawah, maka kemungkinan ini suatu saraf terjepit. Nah, kalau saraf terjepit yang bisa Bapak lakukan, kalau belum ada kelainan neurologis tadi, yang kelemahan baal, BAB, BAK terganggu, Bapak boleh coba minum obat-obatan over the counter dulu, kemudian boleh minum vitamin B, kemudian lakukan penguatan otot perut dan otot punggung juga. Sehingga beban bantalan itu terbagi ke otot, sehingga bantalan itu tidak terlalu menekan sarafnya. Bapak boleh coba 2-3 hari, kalau nggak sembuh, berobat ke dokter. Biasanya akan dilakukan treatment secara konservatif juga, Pak, kalau belum ada defisit neurologis itu. Obatnya yang mungkin akan berpengaruh, mungkin akan dibantu dengan fisioterapi. Biasanya kita akan mencoba konservatif melihat sekitar 6-12 minggu. Jadi 1,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau misalnya ternyata tidak ada perbaikan juga, maka kita akan intervensi. Gitu, Pak. Oke. Mengerti ya? Paham ya Pak Marsudi? Baik, terima kasih. Berikutnya adalah dari Bro Subagio. Ini pertanyaan mengenai tinggi badan. Ada nggak relasinya, ada pengaruhnya nggak antara tinggi badan dengan potensi terjadinya masalah sakit tulang belakang? Oke, ini Pak SBO. Oke. Subagio. Pak Subagio, oke. Yeah. Pak, kalau dari referensi ilmiah, itu tidak ada hubungannya antara tinggi badan dengan terjadinya sakit tulang belakang. Itu dari referensi ilmiah. Tapi kalau dari pengalaman praktik saya, pasien yang tinggi ini biasanya lever arm-nya ini tinggi. Jadi kalau dia membungkuk, beban ke bantalan itu karena lever arm-nya panjang, itu lebih berat dibandingkan orang yang pendek. Jadi kalau dalam praktek saya sih, saya banyak menemukan pasien yang justru tinggi yang kena HNP. Gitu. Okay. Itu dari segi HNP. Walaupun secara ilmiah, secara referensi itu tidak ditemukan ada hubungan yang berarti. Gitu. Baik. Terima kasih Dokter Pedi. Saya kira saya sudah menyampaikan semua pertanyaan-pertanyaan.
Mudah-mudahan setiap pertanyaan yang sudah disampaikan bisa terjawab, dan ya nanti kalau masih ada bisa dilanjutkan lain waktu. Berikutnya Bro Subagio akan melakukan undian terhadap penanya-penanya ini ya, Bro. Siap dok, siap. Ya. Sambil diundi, saya ingin menginformasikan minggu depan kita akan ada pembicaraan mengenai Alzheimer dan demensia. Kalau ada yang ini biar kita sama-sama mendengarkan dari pakarnya. Nanti Tanggal berapa, Dok? hari Kamis biasa. Oh, minggu depan. Kamis. Oh. Ya. Baik, ini akan dirandom. Ya, 6 orang teratas ya. Ya. Jadi Yanti, Rosalinda Toga, Sarlito Sasono, Marsudi, Susilawati, Dian Pribadi. Itu yang beruntung kali ini. Tidak apa-apa. Selamat. Anda mendapatkan apa itu? Voucher isi ulang ya. Sedikit, tapi ini tanda kami menghargai pertanyaan Bapak Ibu sekalian, karena nggak bisa semua, hanya 6 orang ya. Tapi itu artinya kami ingin ada interaksi, kami ingin meluruskan berbagai mungkin hal-hal yang kurang jelas. Nanti yang sudah tadi namanya saya sebutkan, 6 orang tadi, tolong hubungi ke nomornya Bro Subagio, ada di chat ya, di 0812-823-8569 begitu. Baik, Bapak Ibu Brosis sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Pedi, luar biasa penyampaiannya, luar biasa diskusi dan jawabannya. Benar, saya nggak salah kalau Dr. Pedi itu bisa menjawab dengan begitu cerdas. Lain kali kalau kita minta lagi boleh ya? Ya, Dr. Panca. Oke, terima kasih. Karena ini masalah yang cukup banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah obrolan kita malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Pak Dr. Panca dan Dr. Pedi. Terima kasih dokter. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Panca. Mari. Dok, Ferry. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam. Terima kasih, Dr. Panca, Dr. Panca. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. Sudah berbagi kesaksian. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Ibu Susi selamat dapat voucher. Thank you. Udah ya. Terima kasih. God bless.